Jadi yang kamu urusi itu hanya urusan makan, kenyang, kamu heran, kamu merasa bahwa ini keuntungan bagi kamu, ya. Gak usah pakai kerja, nanti kamu akan tetap kenyang kalau kamu punya raja seperti Yesus gitu. Tapi tanda itu Tuhan buat dengan sengaja. Maksudnya apa? Maksudnya supaya percaya kepada Dia dalam segala hal. Bukan hanya dalam urusan Tuhan memberi makan. Tuhan sanggup memelihara dalam kesementaraan. Shalom saudaraku. Saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini saya akan membahas secara lebih mendalam dan spesifik mengenai tanda heran. Mujizat, tanda heran, ya miracles, sign and wonders itu. Nah, tujuan Tuhan membuat tanda itu apa? Tujuan utama ya. Kita akan bedah itu dari Alkitab yang merupakan sumber iman kita. Kemarin dalam ibadah raya Pak Budi Kris menyampaikan firman Tuhan tentang ada orang-orang yang hanya mencari tanda dan berhenti sampai di situ. Dan itu mendukakan hati Tuhan, ya, karena maksud Tuhan dengan adanya tanda heran itu sebetulnya bukan hanya sampai di situ saja. Ada maksud Tuhan. Nah, itu yang akan kita pelajari dalam Suara Gembala kali ini. Saudara, tanda yang dimaksud, ya sering kita jumpai di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata tanda itu di dalam bahasa aslinya adalah simeon, yaitu tanda ajaib, tanda heran, tanda yang supernatural, supranatural, saudaraku ya. Nah, kita akan lihat mulai dari Injil Yohanes pasal 6, latar belakangnya adalah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki, perempuan dan anak-anak, jadi lebih banyak lagi, mungkin 10 ribuan ya. Nah, dengan bahan 5 roti 2 ikan yang dipersembahkan oleh seorang anak laki-laki. Dari 5 roti 2 ikan itu Tuhan melipat gandakan dan mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, sisanya 12 bakul setelah mereka semua makan kenyang. Nah, peristiwa itu kan membuat orang yang mengikut Tuhan, yang ribuan itu semuanya macam-macam, saudaraku ya. Pasti wow semuanya. Wih, kita makan kenyang, luar biasa, padahal aku lihat sendiri tadi bahan yang dibawa Tuhan, yang didoakan oleh Tuhan, yang Tuhan menengadah ke atas mengucap syukur, itu aku lihat sendiri itu cuma 5 ketul roti dan 2 ikan. Kok kita bisa makan semua dan kita bisa kenyang, bahkan aku lihat sisanya 12 bakul. Itu menimbulkan pemikiran-pemikiran, dan inilah hasil pemikiran dari orang-orang yang makan dan kenyang tersebut. Kita lihat ayat 14 dari Yohanes 6. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mujizat pelipat gandaan 5 roti 2 ikan itu, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi nabi yang ditunggu-tunggu, yang dimaksudkan tentunya bukan sekedar nabi, tapi sang Mesias yang ditunggu-tunggu, itu sekarang sudah datang. Kemudian apa yang menjadi rencana mereka? Ini dalam satu kelompok yang cukup banyak, orang-orang banyak itu, ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, kalau orang mengalami mujizat seperti peristiwa 5 roti 2 ikan itu, ya ini wajar, saudara. Pikiran wajar dan logis kalau mereka itu berpikir seperti ini. Kalau kami punya raja yang memimpin kami, yang sehebat ini, sesakti ini, tentunya kami terjamin. Nah, saya merenungkan, saudaraku, sebelum peristiwa ini kan Tuhan Yesus sudah sering menyembuhkan orang sakit. Lumpuh berjalan, buta melihat, kemudian yang sakit apalagi kusta ditahirkan, itu penyakit-penyakit yang nggak bisa disembuhkan pada zaman itu. Sakit disembuhkan. Bahkan yang dirasuk setan, yang kalau zaman sekarang itu orangnya sudah nggak waras gitu, orangnya gila, saudaraku ya, ODGJ begitu, itu
disembuhkan oleh Tuhan, setannya diusir. Jadi dua hal ini, kesehatan dan makanan, pangan dan kesehatan. Nah kalau kita tinggal di sebuah pemerintahan, sebuah negara atau sebuah komunitas di mana pemimpin kita, raja kita itu menyelesaikan dua masalah ini, wow, pastikan itu yang diidam-idamkan oleh banyak orang, betul ya? Ya, jadi nggak perlu rumah sakit, nggak perlu dokter, ada dokter, segala dokter. Sakit apapun datang disembuhkan. Bahkan beberapa orang yang sudah mati dibangkitkan. Jadi luar biasa. Yang akan mereka jadikan raja itu luar biasa. Kemudian kalau mereka lapar, sudah nggak perlu pakai kerja, nggak perlu susah-susah, langsung mereka dikenyangkan. Nah, saudaraku, mereka mau maksa Yesus jadi raja. Tetapi Yesus menolak. Yesus tidak mau. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa sebetulnya tanda yang dia berikan itu dia berikan dengan sukacita, dengan memang dia intentional, ya. Jadi dia melakukannya dengan sengaja, bikin mukjizat itu. Tapi tujuannya bukan sekedar berhenti sampai di situ. Nanti kita akan lihat kata-kata Tuhan kepada mereka yang mengejar dia. Nah, setelah itu, saudara, kita lihat sekarang ya. Nah, kemudian ada peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air dan sebagainya. Kemudian ayat 22. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang. Kan ini peristiwa terjadi di Tabga ya, 5 roti 2 ikan itu, dan mereka mau mendatangi Yesus dan mau menjadikan dia sebagai raja dengan paksaan gitu ya. Engkau harus jadi raja kami, begitu. Nah, kemudian pada keesokan harinya orang banyak masih tinggal di seberang di tempat itu, melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ayat 24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Jadi betul-betul mereka serius, berbondong-bondong mau mencari Yesus, mau menjadikan Yesus sebagai raja. Tapi Tuhan Yesus kan datang untuk menyelesaikan akan nubuatan dari para nabi di Perjanjian Lama, apa yang menjadi rencana Bapa, dan puncaknya adalah penebusan. Nah, itu mereka nggak mau tahu, saudara. Karena mereka berpikir dalam dalam waktu kesementaraan saja. Mereka nggak mikir tentang rencana kekal, rencana besar dari kedatangan Sang Mesias itu, bahwa puncaknya harus menggenapi apa yang tertulis dalam kitab para nabi di Perjanjian Lama, dalam Mazmur 22 tentang penyalipan, kemudian dalam Yesaya 53 hamba yang menderita dan sebagainya, itu mereka nggak mau tahu, saudara. Nah, jadi mereka itu melihat tanda orang banyak ini, karena tandanya sesuai dengan kebutuhan mereka, kebutuhan sementara mereka ngejar itu, saudara. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menegur akan orang banyak tersebut. Ayat 25. Jadi mereka nyebrang, kemudian mereka mencari Yesus di Kapernaum. Ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ya, bermanis-manis mereka. Kemudian ayat 26 ini tegas Tuhan berkata. Saudara perhatikan 26 ini, karena kita akan membedah satu ayat ini agak mendalam, saudara. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Jadi mencari Yesus iya, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Jadi Tuhan itu sengaja bikin tanda supaya orang cari dia, tetapi dengan maksud tujuan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Maksud tujuan bahwa akulah Tuhan, akulah Mesias, akulah Juru Selamat, percayalah kepadaku. Dalam segala aspek, termasuk ya Tuhan hanya bicara pada murid-murid bahwa dia nanti akan mati sebagai korban penebus dosa bagi umat manusia yang percaya. Nah,
bukan karena kamu melihat tanda. Jadi tanda itu sebetulnya penuntun kepada Yesus secara pribadi dan mempercayai dia dalam segala aspek, bukan menurut pikiran dan keinginan dan kebutuhan manusia. Pada waktu itu mereka tandanya kebetulan adalah mereka makan dan kenyang. Dengan bahan hanya 5 roti 2 ikan, itu mujizat. Mujizat pelipat gandaan. Tadi saya katakan, kalau sakit disembuhkan, kalau lapar dikasih makan, apalagi yang dicari. Ini harus jadi raja kami, kan gitu, saudara. Nah, tapi Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi yang kamu urusi itu hanya urusan makan, kenyang, kamu heran, kamu merasa bahwa ini keuntungan bagi kamu, ya, gak usah pakai kerja, nanti kamu akan tetap kenyang kalau kamu punya raja seperti Yesus gitu. Tapi tanda itu Tuhan buat dengan sengaja. Maksudnya apa? Maksudnya supaya percaya kepada Dia dalam segala hal. Bukan hanya dalam urusan Tuhan memberi makan. Tuhan sanggup memelihara dalam kesementaraan. Paham ya saudaraku ya? Nah, jadi kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-26 ini, dalam bahasa Inggris versi King James, itu kata tanda, Simeon, itu di kata miracles, mujizat ya. Jadi saya bacakan ini kalimat terakhir ya, dikatakan sesungguhnya itu. Sesungguhnya ya, verily, verily, I say unto you, ye seek me not because ye saw the miracles. Simeon, tanda. Gitu ya. Bukan karena kamu lihat tanda heran itu. Jadi tanda heran memang Tuhan beri. Maksudnya supaya apa? Nah, kita coba lihat Yohanes 2 ayat yang ke-11. Ini tentang mukjizat air jadi anggur, saudaraku ya. Ini mukjizat pertama yang Tuhan buat di Kana. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan tanda-tandanya, tanda heran ya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Ya, karena kemuliaan Tuhan itu ya dinyatakan dengan tanda heran. Itu memang oke, memang demikian. Tapi kalimat berikut saudara perhatikan, dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi murid-murid itu dibikin percaya kepada Tuhan Yesusnya. Percaya pada apa yang Tuhan katakan, ajaran Tuhan apa saja diterima. Termasuk perkataan Tuhan bahwa dia nanti akan disalib, ya harus diterima. Nah, saudara, kita coba lihat ya, dulu dalam beberapa minggu yang lalu, dalam ibadah raya, kalau nggak salah dalam ibadah Paskah, saudaraku ya, saya sampaikan bahwa mengapa orang Yahudi itu tidak bisa percaya pada salib, pada Injil yang mana harus melalui salib dan kebangkitan. Nah, kita lihat dalam 1 Korintus 1, ini pengulangan saudaraku ya, 1 Korintus 1 ayat yang ke-22 dan 23. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa 2 orang yang berjalan ke Emmaus itu tersandung juga di tanda yang mereka tanda yang mereka inginkan. Jadi mereka betul-betul menginginkan, merindukan akan tanda tersebut, begitu saudaraku ya. Jadi perlu sekali kita berwaspada. Kalau kita mau ikut Yesus, itu jangan pilih-pilih apa yang kita suka, apa yang kita mau. Sehingga tanda apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ya apa saja harus kita terima. Nah, pada waktu Tuhan menggenapi akan firman Tuhan bahwa dia harus mati, mereka nggak bisa terima. Karena dalam benak mereka, harapan mereka ingin Tuhan Yesus jadi pemenang tanpa harus mati terlebih dahulu, apalagi mati dengan terhina di kayu salib. Mereka tidak mau menerima
kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi, baik di Mazmur dan banyak ayat yang lain, kemudian dalam Yesaya 53, kemudian dalam Zakaria di mana dia harus ditikam dan sebagainya, itu mereka menolak, saudara. Karena mereka menolak, akhirnya mereka tersandung di sini. Mereka menghendaki tanda sesuai dengan harapan mereka, pikiran mereka, kemauan mereka. Dijauhkan kiranya kita dari sikap seperti itu. Orang Yahudi menghendaki tanda, kalau tanda yang menuntun kepada pribadi Yesus, bahwa dia adalah Tuhan penguasa hidupku, oke. Tapi kalau hanya tanda saja yang diminta, sesuai dengan maunya si penuntut tanda itu, ya akhirnya menjadi Yahudi yang tidak percaya dan menolak Yesus. Orang-orang Yunani mencari hikmat saya tidak akan bahas. Ayat 23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ini Injil, inti dari Injil adalah Yesus mati di kayu salib, menebus kita dari segala dosa. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Bagi orang Yahudi tersandung di situ, saudara. Jadi, apakah tanda itu tidak penting? Penting sekali. 3,5 tahun Tuhan Yesus mengerjakan pelayanannya itu disertai dengan tanda-tanda. Murid-murid Tuhan, para rasul juga melakukan hal yang sama. Disertai dengan tanda-tanda ketika memberitakan Injil. Tapi tanda itu tujuannya hanya membuat orang itu akhirnya menerima Yesus dan menjadikan Yesus Tuhan. Bukan berhenti pada tanda, kemudian menuntut tanda lain, dan hidup dalam, ya pokoknya Tuhan jadi, ya kemarin Pak Budi bilang jadi ATM gitu. Kalau ATM-nya macet, ya cari yang lain begitu. Bukan begitu, saudara. Itu kalau soal berkat ya, soal berkat jasmani. Atau kesembuhan gitu ya. Tuhan jadi penyembuh gitu. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, ya sudah tidak usah Tuhan-Tuhanan. Itu kalau berhenti pada tanda saja. Demikian, saudara. Nah, kalau kita belajar dari para rasul, saudara, para rasul misalnya Rasul Petrus, Rasul apa, mujizat banyak terjadi dalam kehidupan para rasul. Tapi mereka semua martir kecuali Yohanes. Paulus juga martir. Apakah mereka yang dipenjarakan karena nama Yesus itu tidak mengharapkan tanda seperti yang pernah terjadi pada peristiwa lepasnya Petrus dari penjara? Ya pasti mereka menginginkan. Mereka mungkin juga berdoa. Bebaskan kami Tuhan, kami ingin memberitakan Injil di luar lagi. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki tanda mujizat kelepasan mereka dari penjara, ya mereka harus menerima bahwa itu ketetapan Tuhan. Paham ya saudaraku? Bahkan lolos dari kematian martir itu pun juga ketetapan Tuhan. Kalau memang harus lolos, bukankah dari 11 rasul, kalau plus rasul Paulus, mungkin jadi Paulus Matias ataupun Paulus, mungkin jadi banyak ya, Barnabas dan sebagainya. Semua martir saudaraku. Semua martir. Nah terus bagaimana? Apa Tuhan tidak menolong mereka? Enggak, saudaraku. Karena memang Tuhan tetapkan mereka jadi martir. Martir itu saksi artinya ya. Saksi yang mati demi iman. Paham ya saudaraku ya? Kemudian, satu hal yang paling berbahaya dari orang yang menuntut tanda saja, menurut apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan tandanya, jadi bukan apa yang Tuhan mau, tapi apa yang mereka mau, itu ada di dalam Matius 12 ayat 39. Coba kita lihat saudaraku ya. Ini Tuhan menghadapi orang Farisi dan ahli Taurat ini. Judul perikopnya tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Saya merenungkan, saudaraku, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini kan memang orang Yahudi mencari tanda. Mereka hanya mendengar. Mereka hanya mendengar. Yesus menyembuhkan orang, bikin geger, bikin heboh. Mereka tidak percaya. Benar apa enggak itu? Mungkin itu hanya tukang sulap saja. Hanya penyesat saja. Tapi makin terkenal Yesus. Sana ada orang buta melihat, sana ada orang sakit ini disembuhkan, bahkan ada orang mati dibangkitkan. Makin banyak berita heboh. Zaman dahulu tidak seperti sekarang, saudara. Kalau sekarang ada HP bisa di video ya, ketika anak Yairus dibangkitkan,
ketika orang buta sejak lahir yang membasuh mata yang dioles dengan lumpur dan ludah oleh Tuhan Yesus, kemudian mereka membasuh di kolam Siloam, itu bisa diikuti dengan film ya, kalau zaman sekarang bisa di video. Tapi kalau dulu kan tidak bisa, saudara. Mereka hanya mendengar dari saksi mata itu dari mulut ke mulut. Jadi pendengaran, padahal ada ayat mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan Kristus. Pada Roh Kudus yang kalau hati terbuka, apa yang kita dengar itu bisa menghasilkan iman, percaya pada Dia. Tapi orang-orang Farisi nggak mau. Mereka mendatangi Yesus dan menuntut tanda. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tanda ini Simeon, tanda heran, mujizat. Nah, Tuhan Yesus mau dipaksa untuk bikin tanda heran di depan mata mereka. Tuhan nggak mau, saudara. Tuhan nggak mau. Kalau tukang sulap itu, ayo kamu tunjukkan kehebatanmu. Kemudian ngambil kertas, dilipat-lipat, seret jadi $100 gitu ya. Itu kan sering kita lihat itu. Nah, terus mereka semua terkagum-kagum. Itu tukang sulap. Tuhan Yesus nggak mau gitu, saudara. Tapi terhadap orang-orang yang dia layani, dia bikin mujizat. Sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, mata buta melihat, bisu berkata-kata, tuli mendengar. Itu Tuhan kerjakan. Mereka mendengar, tapi mereka tidak melihat. Mereka ingin melihat, begitu, saudara. Ayat 39, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat. Tuhan lihat hati, saudara. Hati mereka jahat. Dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Orang Yahudi menuntut tanda, mencari tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Apakah tanda Nabi Yunus? Ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tuhan Yesus berkata bahwa aku nanti akan mati. Itu kan bahasa samar-samar. Nanti aku ada di rahim bumi, artinya aku akan dikubur. Gitu ya. Sebetulnya Tuhan itu sudah nyampaikan, tapi mereka tidak percaya. Karena Tuhan waktu dipaksa untuk bikin tanda di hadapan mata, Tuhan nggak mau. Tapi Tuhan berkata, tanda Yunus, Nabi Yunus lah yang akan diberikan. Nah, akibatnya, saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit, justru mereka bikin cerita bahwa itu dicuri oleh murid-muridnya. Paham ya, saudaraku ya? Karena memang ini masalah hati, saudara. Saudara, tanda itu Tuhan bikin, Tuhan buat. Tidak salah, saudara, berdoa, minta kuasa Tuhan, tanda heran, baik kesembuhan, baik mujizat, sesuai kebutuhan Anda. Tuhan mendorong, percayalah bahwa Dia akan menjawab doa-doa. Tetapi kalau tidak, ya ada waktunya, tanda itu berhenti. Nah, ketika tidak, saudaraku, kita harus tetap berpegang pada Tuhan. Karena apa? Ya, saya ulang-ulang ayat yang sudah terlalu sering saya bacakan, saudaraku. Tapi ini mengakhiri akan perenungan tentang tanda itu, saudaraku ya, tentang tanda heran ini. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, berapa puluh tahun kita hidup, saudaraku, kita mengharapkan, ya jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, yang 70-80 tahun ini, menaruh pengharapan pada Kristus, jadi berharap pada Kristus, tapi hanya dalam hidup ini saja, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudaraku, siapa orang paling malang, paling celaka, paling sial dari segala manusia? Yaitu mereka yang sudah percaya Yesus, sudah melihat tanda, menikmati tanda-tanda, tetapi hanya berhenti sampai tanda-tanda saja di dunia sementara ini. Padahal final destination kita adalah kita akan bersama-sama dengan Tuhan, dengan tubuh kebangkitan atau dengan tubuh yang diubahkan, ya sama saja, saudaraku, kalau mati dibangkitkan, kalau masih hidup diubahkan ketika Tuhan datang, dan kita akan bergabung, menyatu dengan mempelai pria kita, Yesus Kristus Tuhan, selama-lamanya.
Nah, itulah puncak pengharapan kita. Jadi pengharapan kita bukan sekedar, ya kalau sakit disembuhkan, puji Tuhan, kalau disembuhkan oleh Tuhan, karena Tuhan memang Yahweh Rafa, ya. Kalau lapar dikasih roti mujizat, ya itu memang kerjaan Tuhan, memelihara anak-anaknya. Jadi saudara jangan goyah terhadap kasih Tuhan. Tetapi bukan hanya sampai hidup sementara ini. Pada waktunya kita akan selesai dan kita menantikan akan hari istimewa, di mana kita akan menyatu dengan Tuhan Yesus di suatu kondisi, situasi, dan kondisi yang berbeda, dimensi yang berbeda. Dan di sanalah tidak ada lagi air mata, tidak ada duka, dan tidak ada dosa, saudaraku ya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.